Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Kemarin kalian sudah mencari informasi tentang pengertian-pengertian beberapa istilah-istilah dalam statistika. Pertama ada datum. Datum ialah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Data, yaitu kumpulan beberapa datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Populasi, keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Dan terakhir, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram yang biasa kita pakai adalah diagram batang, garis, lingkaran, batang daun, kotak garis, histogram, dan ogif. Akan tetapi yang hari ini kita akan bahas hanya diagram batang dan diagram lingkaran. Dua diagram tersebut adalah diagram yang sering sekali dipakai di soal-soal. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan data berikut. Data nilai matematika siswa kelas 12. Nah, di sini ada nilai, ada frekuensi. Jadi yang nilainya 60 ada 5 orang, yang nilai 70 ada 10 orang, yang nilainya 80 ada 15 orang, dan nilainya 90 ada 5 orang. Penyajian data dalam bentuk diagram. Perhatikan di sini masih data yang tadi. Tadi yang nilainya 70 ada 5 orang, ada 60 ada 5 orang, dan seterusnya ya. Bisa diperhatikan di sini. Yang nilainya 70 ada 10 orang, yang nilainya 80 ada 15, dan nilai yang 90 ada 5 orang. Nah, sekarang diagram berbentuk lingkaran. Nah, di sini dari mana 14%, 43%, 29% itu dari perhitungan. Ya, perhitungannya caranya di sini frekuensinya 5, berarti yang lainnya 60, 5 per total frekuensi dikalikan dengan 100%. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh soal berikut. Berikut adalah data jumlah SMK di 5 kota. Jika banyak SMK di 5 kota tersebut adalah 800, banyak SMK di kota A adalah, lihat di situ, ini adalah grafik lingkaran yang menyatakan data jumlah SMK di 5 kota. Yang ditanyakan adalah SMK di kota A. Di kota A ada 12,5% atau 12,50% sama ya, 12,5%, dan total keseluruhan SMK ada 800. Menghitungnya bagaimana? Karena ini persen, berarti 12,5 per 100 dikali 800. Caranya 800 dikali 12,5 dibagi 100, atau 800 dibagi 100 dulu, dapat 8 kali 12,5, hasilnya adalah 100. Jadi boleh dikali dulu, boleh dibagi dulu. Yang pasti ke atas dikali, ke bawah dibagi. 12,5 kali 800 dibagi 100, atau mau dibagi dulu 800 dibagi 100 kali 12,5, tidak masalah. Paham ya tugasnya? Coba tentukan jumlah SMK di masing-masing kota. Tugas pertamanya nih. Nanti ada tugas selanjutnya. Paham ya caranya? Kalau misalnya nyari kota B, berarti 25 per 100 dikali 800. Kalau mau nyari kota C, 50 per 100 kali 800. Oke, lanjut. Data tunggal.
Untuk mencari, ada dalam statistik ada yang namanya mean, median, modus. Mean itu artinya rata-rata. Caranya jumlahkan seluruh datum lalu dibagi dengan jumlah datum. Untuk nilai median yaitu nilai tengah. Nilai tengah dari data yang sudah terurut. Jadi urutkan dulu data dari mulai terkecil hingga terbesar. Nah, ambil tengah-tengahnya, itu adalah median. Selanjutnya modus. Modus itu nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi terbesar. Contoh, tentukan nilai median dan modus dari data berikut. Lihat, untuk mencari mean, kita tidak usah mengurutkan data, kita hanya langsung jumlahkan seluruh datumnya, lalu dibagi jumlah frekuensinya. Itu angkanya ada berapa? Ada 12, datumnya ada 12, maka semuanya dijumlahkan dulu, baru dibagi 12. Hasilnya 7,33. Untuk median, harus diurutkan dulu datumnya dari datum terkecil. Nah, setelah diurutkan, ternyata tengah-tengahnya itu di angka 7 dan 7. Setelah diurutkan, di situ kan ada 12 datum, berarti pertengahannya ada di datum ke-6. Kalau kita hitung dari sebelah kiri datum ke-6, kalau diukur dari sebelah kanan datum ke-7. Maka datum ke-6 itu ada di angka 7 dan datum ke-7 pun ada di angka 7. Maka karena tengah-tengahnya ada 2 nih, 7 plus 7 dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2, 7. Kalau tengah-tengahnya 1, misal jumlah datumnya 11, maka pertengahannya ada di datum ke-6. Langsung tidak usah dibagi gitu. Modus itu nilai yang sering muncul. Lihat angka yang paling banyak muncul. Angka 4 hanya 1 kali, 5 2 kali, 6 1 kali. Nah, 7 ada 3 kali, 8 1 kali, 9 2 kali, lainnya 1 kali semua. Berarti yang sering muncul adalah nilainya adalah 7. Oke, latihannya yang tadi, yang persamaan lingkaran tadi, dan sekarang yang ini, mean, median, modus. Tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Nomor 1, itu data tunggal masih kayak contoh, cari rata-ratanya, cari nilai tengahnya. Ingat, nilai tengah harus diurutkan dulu. Lalu modus itu nilai yang sering muncul. Nah, untuk yang nomor 1 dan 2, Ibu rasa tidak ada masalah. Kalian tadi sesuai dengan contoh yang Ibu berikan. Nah, untuk yang nomor 3, ini namanya semi kelompok, bukan data tunggal banget, tapi semi kelompok. Dilihat tabelnya, di situ yang nilainya 50, frekuensinya ada 7. Yang nilainya 60 ada 5. 76 ada 8. Kalau misalnya mau dibuat seperti nomor 1 bisa. Jadi kalian tuliskan saja ke samping 50, 50, 50 sampai 7 kali. 50, 50, sampai 7 kali. Terus 60-nya juga tuliskan, panjangkan 5 kali. 76-nya juga panjangkan 8 kali. Jadi nanti datanya seperti yang nomor 1 dan 2 bentuknya. Atau untuk mencari mean, kalian bisa tambahkan kolom di sampingnya. Untuk data frekuensi di sampingnya, data kali frekuensi. Nah, nanti cara mencari meannya atau rata-ratanya, kalian kalikan saja 50 kali 7, 350. Simpan di sampingnya, di samping frekuensi bikin kolom lagi. 60 kali 5, 300, disimpan di sampingnya. 76 kali 8 dikalikan, simpan di sampingnya, lalu ditotalkan atau dijumlahkan hasil perkalian tersebut, lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi 7 jumlah frekuensi di sini kolom frekuensi 7 5 8, 7 tambah 5 12 tambah 8 20. Jadi jumlah frekuensinya ada 20. Jadi hasil perkalian tadi dibagi dengan 20. Nah, itu adalah mean-nya. Terus bagaimana dengan mediannya? Mediannya cari nilai tengahnya.
Karena frekuensinya ada 20, berarti pertengahannya di datum ke-10 dan ke-11. Lihat di situ 7 tambah 5, 12. Berarti 11-nya, 10 dan 11-nya ada di datum ke-60. Tuh, jadi mediannya sudah tahu kan datanya berapa. Terus modus, nilai yang sering muncul atau frekuensinya terbesar. Di situ lihat saja frekuensi terbesarnya yang mana, berapa, dan itu di data yang mana. Tuh. Ibu rasa cukup. Jika misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung via WA supaya fast respon, dan tugasnya dikirimkan lewat Classroom. Di foto tugasnya yang rapih nulisnya, fotonya juga jelas, kirim ke Classroom, ditunggu hingga sebelum jam 3 sore. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.